Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang apa hmm, tentang belajar Golang ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengeksplor berbagai struktur folder yang bisa kita jadikan patokan untuk membuat aplikasi di dalam dengan menggunakan Golang ya. Tapi kita tidak menemukan benar-benar yang definitif gitu. Jadi memang ada beberapa pendapat dan alternatif. Jadi oleh karena itu ya saya berkesimpulan kita memang harus bikin aturan sendiri gitu ya. Nantinya untuk di perusahaan kita akan bikin aturan sendiri, folder struktur yang seperti apa, dan kemudian kita minta untuk semua tim dan semua project mengikuti aturan tersebut ya. Karena ya kita butuh konsistensi di dalam struktur folder dan secara garis besar struktur aplikasinya seperti apa gitu ya, supaya nanti kalau kita pindah-pindah antar project ataupun kita melakukan maintenance terhadap project kita yang sudah lama gitu ya, kita tetap bisa langsung beradaptasi dengan cepat. Oke, kita ikuti saja videonya. Oke, kita sudah membuka project kita yang kemarin ya. Jadi di sini kita lihat ada satu function main, kemudian ada satu function ini ya. Di sini dia menjalankan HTTP server, kemudian dia akan buka port 8080, kemudian menghandle request ya. Nah, jadi ini kita bisa coba dulu, misalnya go run titik. Nah, kemudian di sini kita tunggu dia jalan ya. Nah, starting, kemudian kita bisa tes di sini, kita coba new request HTTP localhost 8080/. Nah, ini dia responnya homepage ya. Responnya homepage seperti ini. Nah, di sini dia akan menampilkan si homepage ini. Nah, jadi di sini kita juga bisa misalnya kita ganti hello go gitu ya. Nah, kita restart, kita tes dulu. Oke. Nah, ini kalau kita request lagi harusnya dia di sini berubah ya. Nah, di sini kita tentunya pengen kita mengembalikan objek ya. Jadi bukan sekedar string seperti ini, tapi kita pengen mengembalikan objek yang tipe datanya JSON biasanya seperti itu kan. Nah, jadi di sini kita akan mungkin untuk pertama terlebih dulu kita akan memisahkan si handlernya dulu ya, karena si handler ini dia nantinya akan banyak sekali. Jadi kalau kita bikin aplikasi, tentunya nanti endpoint-nya itu atau URL-nya itu nanti kan pasti akan banyak ya. Jadi kalau misalnya nanti bisa puluhan atau ratusan, ini kalau misalnya kita taruh di semuanya di dalam folder utama seperti ini, ya tentunya nanti akan sulit karena kecampur-campur dengan fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, jadi di sini saya akan bikin aja satu folder namanya misalnya handler ya. Nah, jadi di sini sebetulnya namanya bebas seperti kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi nama folder itu kalau di Go itu bebas saja, tidak ada aturan khusus yang gimana-gimana. Sebetulnya kita bisa mengadopsi misalnya kita menggunakan arsitektur model view controller, maka di sini kita bisa bikin nama foldernya controller ya. Tapi nanti dibilang tidak idiomatik karena ini orang Java coding Go jadi namanya controller gitu. Padahal ya itu kan pattern aja ya. Jadi kalau di Rails namanya action, kemudian kalau di Laravel juga controller gitu. Tapi ya ini ya sekedar beda aja, kita sebut saja dengan handler gitu ya. Nah, di sini saya akan bikin misalnya di sini customer ya. Nama filenya customer Go. Nah, jadi di sini dia akan menangani URL HTTP localhost 8080/customer ya. Jadi di sini nanti misalnya customer slash gitu ya. Nah, ini kalau kita send, ini kan dia belum ada apa-apa. Nah, nanti kita pengennya dia yang menghandle-nya gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan bikin handlernya. Kemudian di sini ya tentunya kalau kita mau menambahkan ya, kita di sini
akan menghandle ya HTTP handle fung ya, handle fung, kemudian slash customer, kemudian nah di sini kita akan bikin functionnya nih, misalnya customer. Nah gini ya. Nah jadi customer ini adalah function yang akan menghandle si URL ini. Nah signature-nya ya seperti ini. Jadi di sini kita akan bikin ya, kita bikin di sini dulu aja, nanti kita akan refactor ya. Fung customer HTTP response writer ya, response writer, kemudian di sini requestnya R ya, kemudian di sini HTTP request. Oke. Nah kemudian di sini adalah misalnya kita print lagi aja halo customer. Nah gini ya, nah gini. Oke, kita coba restart. Nah, di sini kan dia harusnya ini ya, kita get. Nah, di sini kan halo customer. Nah, kita pengen si halo customer ini pindah ke dalam file ini ya. Jadi, ini kita cut ya. Kita cut. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini ada warning error ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini harus ada package ya, dia bilang package handlers. Nah, gini. Kemudian di sini HTTP karena ini bukan ada di sini functionnya atau objeknya, maka di sini kita harus import ya. Nah, seperti ini. Sebetulnya di sini sudah ada autocomplete-nya, jadi kita coba saja autocomplete ya. Kemudian format juga import ya. Nah, seperti itu jadinya bisa ya. Nah, di sini customernya jadi tidak bisa ya. Jadi kita di sini kita import ya. Nah, tadi namanya handlers titik customer. Nah, gini ya. Oke. Sekarang kita coba tes apakah dia sudah jalan ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini jalan ya. Artinya kita sudah bisa merefactor. Nah, jadi sekalian aja di sini saya pindahkan halonya juga ya. Di sini home ya, home.go. Kemudian package handlers kita pindahkan ini ya. Oke. Nah, gini. Ini handlers home. Nah, gini. Oke. Nah, di sini ini harusnya sudah nggak perlu sih ya. Nah, gini. Oh, masih perlu. Oh, ini masih dipakai ternyata. Oke. Nah, kita coba tes. Requestnya ke slash. Nah, ini bisa ya. Kalau customer ini sudah oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa merefactor si ininya, merefactor metode-metode HTTP handler kita supaya dia pindah ke folder yang tersendiri gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita handlernya ada banyak, misalnya ada customer, ada wallet, mungkin nanti ada provider atau yang lain lagi, maka di sini kita bisa bikin yang banyak dan tidak perlu khawatir di top levelnya nanti kecampur-campur semua gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bikin tipe data ya. Jadi kalau di sini kayak di sini e-wallet backend, ini yang kita bikin menggunakan Spring ya. Jadi di sini kita punya tabel kan e-wallet ya, nama tabelnya. Ada tabel customer dan ada tabel wallet. Jadi satu customer itu dia punya banyak wallet gitu ya. Atau one to one juga bisa sih, tergantung proses bisnis. Nah, di sini coba kita lihat dulu skema database-nya aja. Jadi skema database-nya biasanya saya bikin dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk database migration, yaitu ini skema awal ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau di Java biasanya kita punya entity class untuk mencerminkan atau untuk merepresentasikan si
tabel database ya. Jadi di sini kita lihat aja, di sini ada customer dan ada wallet transaction ya. Jadi customer itu ini fieldnya ID, name, email, dan mobile phone. Kemudian di sini ada walletnya, jadi customer itu punya wallet, amount-nya berapa, kemudian transaksi-transaksi yang terjadi di wallet tersebut, keluar masuk uang, maka kita simpan di wallet transaction. Di sini nanti ada tipe transaksinya, kemudian ada jam terjadinya transaksi atau waktunya, kemudian ada keterangan dan ada amount-nya berapa gitu. Nah, kemudian di sini nanti totalnya atau saldonya kita juga simpan di dalam wallet ya. Nah, kita akan mulai dari yang sederhana dulu atau yang dari awal dulu. Jadi customer dia tidak punya relasi kemana-mana. Di sini ada fieldnya name, email, dan mobile phone gitu. Nah, kalau di Go itu namanya stroke ya. Jadi kita lihat di sini langsung aja kita googling Go stroke. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini Go stroke ini kita lihat di dokumentasi resmi ya sini. Nah, ini. Jadi kita bikinnya type, kemudian nama struct-nya, kemudian di sini keyword ini struct, kemudian di sini ada nama variabel dan kemudian ada tipe datanya gitu ya. Nah, jadi di sini mengaksesnya menggunakan titik ya. Oke, kita sekarang akan coba tes dulu ya. Nah, nanti mengaksesnya menggunakan pointer ya. Pointer itu menggunakan tanda bintang ya. Kemudian literals. Nah, ini. Nah, kita declare dulu aja ya. Nah, di sini kita akan declare karena ini tipe data atau struct ya. Jadi nanti juga bisa banyak ya. Seperti contohnya misalnya kalau kita buka di sini gitlab.com/ kita lihat aplikasi yang betulan nih, aplikasi akademik ya. Di sini ini project yang aktif di maintain, ini 1 jam yang lalu ada commit. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat entity class itu banyak sekali ya. Nah, ini scrollnya aja sampai panjang begini. Ini artinya tabel database-nya banyak dan kemudian juga entity class-nya juga banyak gitu. Nah, jadi nanti ini yang tipikal nanti akan terjadi di project yang betulan. Jadi nanti tabelnya banyak, database-nya banyak. Jadi kita harus buatkan satu folder tersendiri untuk menampung tipe data ini atau mappingan ke database gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan bikin satu folder lagi ya. Ini sama ya. Ini kan entity ya. Ini kalau kita lihat di sini controller, ini juga ini banyak sekali ya. Ya gini. Nah, bahkan ini lebih sedikit daripada si entity tadi. Jadi kalau controllernya aja cuman segitu, entity-nya yang banyak. Nah, ini apalagi ya. Jadi kita harus perlu satu folder lagi. Di sini namanya bebas saja. Kalau saya kasih nama entity nanti ya balik lagi dibilang tidak idiomatik ya sama orang-orang Go. Jadi nanti jadi kita akan bikin saja nama file nama foldernya types lah gitu ya. Nah, gini. Kemudian di dalam sini saya bikin lagi new file namanya customer Go. Kok namanya sama ya kan, ini foldernya beda ya. Jadi ya bebas saja sih. Mau dibikin customer types juga boleh juga. Jadi balik lagi tidak ada yang aturan yang baku dan juga belum ada convention yang berlaku mayoritas seperti di komunitas Java atau Laravel ataupun yang lain-lain gitu. Jadi di sini kita bebas saja. Nah, di sini kita bikin package types ya. Kemudian kita bikin di sini deklarasinya adalah type ya. Type customer. Nah, gini struct. Oke. Nah, kemudian di sini tipe datanya. Jadi pertama itu ID ya. ID itu tipe datanya saya biasanya pakai string ya. Kenapa pakai string? Ya, kita lihat di sini di blog saya sudah saya jelaskan di sini tentang desain skema database. Nah, di sini ada primary key itu nih menentukan primary key, apakah kita menggunakan natural atau surrogate key, kemudian sebaiknya pakai apa, strateginya bagaimana, dan akhirnya saya pakainya UUID. Jadi nanti di database saya akan pakainya string atau varchar dengan panjang sebesar 36 karakter gitu ya. Nah, kemudian ID string, kemudian name ya, name ini string juga, kemudian email ya, string, kemudian phone number, nah, phone string juga. Oke. Nah, jadi ini adalah tipe data ini ya. Bentar, ini harus terbesar nggak ya? Coba kita lihat. Oke, kita lihat di sini ya. Ini dia huruf besar ya, jadi kita pakai huruf besar.
Ya, huruf besar itu kan dia bisa diakses dari luar ya. Oke. Coba kita lihat referensi yang lain. Ini dia pakai huruf kecil. Kita coba aja lah. Oke ya. Pakai huruf kecil dulu aja, cobain ya. Nah, sekarang kita akan pakai ya. Jadi kita akan pakai di sini aja di customer go handler. Jadi daripada halo customer, kita akan bikin instant customer ya. Customer titik 2 slash ya. Ini kita types customer. Nah, kemudian di sini ini bukan go types ya, salah nih. Importnya salah. Nah, di sini kita menggunakan pakai coba kita lihat di dokumentasi resmi. Mana ya? Oke. Nah, di sini pakai tanda kurung kurawal ya. Nah, di sini gini. Kemudian 1,2. Ini kayaknya kurang oke ya. Oh, kita bisa menggunakan ini. Menggunakan apa? Nama variabelnya ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa pakai misalnya tadi ID, misalnya C001, kemudian pakai koma ya. Name customer 001, email. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini W ini kita ini kan customernya ya. Nah, gini. Nah, di sini dia bilang cannot refer to unexported ya, unexported field ID. Nah, jadi di sini coba kita ganti menjadi huruf besar. Di sini huruf besar. Oke ya, jadi bisa ya. Jadi ternyata huruf kecil huruf besar itu menentukan akses modifiernya. Jadi kalau di Java itu kita menggunakan private, tidak bisa diakses dari luar kelasnya. Kemudian kalau kita bisa diakses kita menggunakan public ya. Nah, kalau di Go ini dia menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Jadi kalau di sini kita kasih huruf besar, maka dia menjadi bisa diakses dari luar ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang huruf kecil, maka ini dia bilang unknown field ya, unknown field. Jadi tidak bisa tidak tahu nih. Jadi di function ini dia tidak tahu bahwa di dalam struct customer itu ada field yang namanya name ya, padahal kan tadi ada. Nah, jadi kalau kita ganti menjadi huruf besar, maka dia jadi bisa dikenali ya. Nah, gini. Nah, ini ya kita coba lagi sekali lagi. Ini customernya fontnya misalnya huruf kecil, maka di sini dia bilang cannot refer to unexported. Nah, kalau yang teman-teman dari JavaScript ini familiar dengan istilah export ya. Jadi export itu artinya kita publish supaya bisa diakses dari luar gitu, supaya kode program di tempat lain atau di package lain atau di modul lain bisa mengakses dia. Itu namanya export gitu. Kalau di Java ya simply kita ganti akses modifiernya menjadi public, maka dia itu namanya diekspor juga istilahnya gitu ya. Ekspor itu supaya bisa diimport dari tempat lain, bisa dipakai tempat lain. Nah, untuk di Go kita ekspornya menggunakan huruf besar huruf kecil. Kalau di JavaScript kita punya keyword export untuk memungkinkan si function yang kita bikin ini supaya bisa diakses di tempat lain gitu. Jadi kita export functionnya, kita export objeknya dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita simply kita ganti dengan huruf besar gitu ya. Nah, kita sudah bikin seperti ini ya. Kemudian di sini kita
Nah, fprint ini kita tidak bisa menjadikan dia JSON ya, karena di sini dia objek atau struct ya, sedangkan di sini dia mintanya string ya. Oke, kita coba gimana ya? Kita coba googling lagi ya. Saya juga nggak tahu caranya. Go convert. Nah, ini ada struct to JSON. Nah, gini ya. FMT. Oke. Nah, ini terlalu ribet, berarti bukan yang ini. Nah, kita import JSON ya, JSON Marshall ya. Coba lihat yang lain dulu. Oh iya, kita menggunakannya JSON byte, JSON ini Marshall ya. Oke. Nah, di sini kita ekspor dulu JSON customer, kemudian R sama dengan JSON. Nah, ini sudah ada ya. Dikasih sama Gemini ya. Coba kita ulang lagi autocomplete-nya. Nah, gini ya. Gimana caranya? Oke. Nah, ini sudah langsung dibuatkan codingnya. Oke. Accept lagi. Oke, status tab. Udah ya, kita nggak pakai ini. Nah, di sini ada warning. Use code with caution. Ini dia katanya copy paste dari github.com aatd flashlight, kemudian hasilnya seperti ini ya. Write header. Ini kalau error ya. Kalau error itu kita kasih error 500, kemudian kita print errornya. Tapi kalau dia lancar, maka content tabnya di set application JSON, write header sama dengan ini. Kemudian di sini kita write JSON customer ya. Nah, gini. Jadi tidak pakai FMT lagi. Oke. Ya, sekarang kita ini ya, kita cobain, kita tes. Nah, kita coba new request, send. Nah, gini ya, ini udah benar, ID, name, phone, kemudian di sini kalau kita lihat headernya application JSON udah benar. Cuman di sini saya masih agak kurang sreg karena di sini nama variabel JSON-nya itu pakai huruf besar ya. Biasanya pakai huruf kecil. Nah, gimana caranya? Di sini dia bilang di tutorial kita menggunakan ini namanya apa ya? Istilahnya di sini. Nah, ini tags ya, namanya tags. Jadi tags itu adalah metadata yang kita taruh di sini supaya nanti JSON-nya benar ya. Nah, JSON-nya ID gitu ya. Oke. Kita coba. Nah, di sini name, email. Nah, ini mungkin ada cara gampangnya, cuman sekarang kita coba cara bodoh-bodohan dulu aja. Soalnya kalau seperti ini kan ribet ya. Oke, kita coba tes. Nah, ini sudah huruf kecil ya. Tapi saya masih kurang puas nih karena dia ini ya. Go stroke JSON field name to lowercase. Nah, di sini juga ada yang mengalami masalah sama ya.
Jadi dia bilang di sini Go memaksa. Nah ini dia bilang seperti ini ya, tetap pakai tags ya. Tambah package, pakai package lain, kurang oke ya. Kita lihat di sini. JSON Marshalling should have an option to lowercase. Nah ini sama ya, dia pengennya sama kayak kita. Dia bilang di sini, gue memaksa developer untuk menulis nama field itu dengan huruf besar karena kalau mau diekspor jadi JSON, karena kita mau dia jadi public fields ya. Annotation are terrible, not an option at all. Malah dimarahin karena ngomel-ngomel. Oke. Dia nggak mau ganti. Ini alasan yang aneh sebetulnya ya. Ini sudah stable, jadi tidak bisa dimodify gitu. Ya sebenarnya sih tidak perlu dimodify. Kita cukup kasih function tambahan untuk mengubah ininya ya. Karena di sini dia ada kasus yang valid juga ya. Katanya nggak mesti jadi huruf kecil. Kadang-kadang kita mau jadinya snake case, kadang-kadang jadi camel case gitu ya. Jadi ya simply harusnya bisa dikonfigur gitu ya. Seperti kita pakai Jackson gitu ya. Oke. Dia bilang pakai ini ya, suruh pakai package lain. Di sini ada ini lagi. Kita coba cari dulu. Oh, ini package tambahan ya, bukan standard library. Ya, memang harus pakai ini ya. Ya sudahlah kalau gitu. Sementara kita pakai tags aja seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman punya ide yang lebih baik, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan improve. Tapi basically saya tidak terlalu suka seperti ini ya, karena ini sebetulnya dia hanya menduplikasi ini aja, cuman diganti huruf kecil gitu. Nanti kalau misalnya kalau misalnya struct kita ada 20 record atau misalnya ada dan kemudian ada 100 struct di dalam aplikasi kita ya, ini kan capek nih cuman untuk memodifikasi dari huruf besar menjadi huruf kecil gitu. Nah, sedangkan kalau kita lanjut menjadi huruf besar ya jadi aneh aja gitu ya, karena nanti
kalau kita consume misalnya di Vue.js atau di React gitu kan jadinya kurang enak gitu ya, karena mereka biasanya di sana di JavaScript nama variabel itu convention-nya menggunakan huruf kecil di depannya gitu. Jadi ya ini jalan tapi kurang optimal. Jadi teman-teman nanti kalau ada metode yang lebih baik, silakan tulis di kolom komentar apakah memang harus pakai package tambahan, apakah mungkin ada settingannya atau gimana. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan improve di video selanjutnya gitu. Nah ini karena udah kepanjangan, kita sudahi dulu, nanti mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita bisa lanjut ke mengakses database menggunakan si Golang ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.